Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabudin Alawi dengan NIM 21116000579. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, yaitu tugas kedua. Nah, di sini saya sudah download materinya dari e-learning. Jadi tugas ini ekstensinya .pka dan bisa dibuka di Cisco pakai tracer. Sebelumnya saya sudah mendownload dan sudah menginstalnya. Sekarang saya akan membuka tugas .pka nya. Nah, maka akan otomatis Cisco pakai tracernya terbuka. Untuk namanya tuliskan nama saya Syabudin Alawi dan juga NIM-nya, emailnya tugas 2-nya ini untuk mengkonfigurasi initial switch setting. Jadi di sini ada completion-nya 12/72. Jadi ini ketika config-nya berhasil maka akan naik sampai maksimal kalau berhasil ke 72. Jadi nanti 72/72. Nah, untuk tugasnya itu sini udah ada topologinya. Untuk objektifnya, yang part 1 memverify default switch konfigurasi, lalu part 2 basic config, yang part 3 kita buat emoti di banner, lalu part 4 menyimpan file konfigurasi ke NVRAM, dan part 5 kita konfigurasi switch S2 nya. Untuk part 1 verify default switch configuration, jadi kita masuk ke privilege exit mode. Nah, caranya itu kita klik switch S1 nya, nah terus kita klik ke tab CLI, kita enter, kita tekan enable. Nah, sini kita sudah masuk. Jadi tadinya tanda lebih dari, sekarang jadi simbol pagar atau hashtag. Kita lanjut ke step 2, samain the current switch konfigurasi. Jadi konfigurasi sebelumnya kita lihat dengan menuliskan command show running config. Nah, sini ada pertanyaan, berapa banyak fase Ethernet interface yang ada di switch yang dipunyai switch ini. Jadi fase Ethernetnya itu ada 24. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai 24. Di sini ada yang pertanyaan kedua, how many gigabit Ethernet interface yang dipunyai switchnya. Jadi gigabit internetnya ada 2, 1, 2. Nah, range values of the VTY LAN sini ada 0 sampai 4. Jadi 0 1 2 3 4. Lalu ada dari 5 sampai 15. Jadi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yang keempat, command untuk menampilkan NVRAM itu commandnya yang tadi di atas, show running config ini. Lalu yang kelima, kenapa respon dari startup config not present. Oke, pertama kita buka dulu startup show startup config. Ini not present. Kenapa not present? Karena belum ada konfigurasi yang tersimpan sebelumnya di
suite ini, jadi dia not present, ini belum ada yang tersimpan. Kita lanjut ke part 2, membuat basic suite konfigurasi. Yang step pertamanya itu kita assign nama untuk suite. Nah, ini suite defaultnya dia jadi suite. Sekarang kita memberikan nama configure terminal, hostname namanya itu S1. Kita enter. Nah, sekarang sudah berubah menjadi S1. Tadinya suite jadi S1. Ini udah kita ubah hostname-nya. Exit. Lanjut ke step 2, secure access untuk konsol lain. Jadi biar lebih aman aksesnya, kita kasih passwordnya itu let me in. Caranya saya akan masuk ke configure terminal, konsol 0, password let me in, enter. Login, exit. Nah, kenapa command login dibutuhkan? Karena kalau tanpa command login ini kita tidak bisa memberikan, jadi kita tidak bisa untuk login ke konsol lainnya. Jadi dibutuhkan command login. Lanjut, saya akan lanjut ke step 3. Kita akan memverify konsol aksesnya apakah sudah aman diberi password. Nah, saya exit dulu, saya enter. Passwordnya itu, nah, sudah diberikan password. Jadi kita masukkan password yang tadi. Nah, masuk ke privilege mode. Lanjut ke step 4, secure privilege mode access. Kita set enable passwordnya itu Cisco, jadi kombinasi antar huruf, angka, simbol. Nah, 0, jadi ini belakangnya itu 0 bukan kapital, O besar. Nah, caranya itu saya akan enable configure terminal, enable password Cisco. Saya exit. Nah, lanjut ke step 5. Kita mau verify mode aksesnya apakah sudah di password jadi aman atau belum. Saya akan exit, masukkan password yang konsol tadi, masuk ke privilege mode. Nah, sudah di password. Saya akan menuliskan passwordnya, enter. Lalu saya akan buka konfigurasi filenya. Config. Nah, passwordnya Cisco. Jadi ini plain text. Lanjut ke step 6. Kita akan konfigurasi encrypt passwordnya untuk lebih aman lagi, masuk ke privilege mode. Jadi kita akan mereplace, jadi enable password itu menjadi, saya akan menggunakan enable secret. Untuk passwordnya itu it a secret. Saya akan masuk config t enable secret it a
secret. Saya akan exit. Nah, jadi enable secret ini nge-replace dari membuat baru enable password. Jadi ada dua password, enable password dan enable secret. Nah, untuk masuknya itu menggunakan yang enable secret. Nah, lanjut ke step 7, verify enable secret. Apakah sudah ditambahkan ke configuration file atau belum? Untuk commandnya itu show running config, ini ada shortcutnya itu ketiknya show run. Nah, begini dia bisa display enable secret. Nah, displaynya itu dia ter-encrypt nih, encrypt. Kalau yang tadi enable password dia masih plain text gitu. Kenapa? Karena terenkripsi enable secret itu. Lanjut ke step 8, encrypt enable dan console password. Config tab, service, password, encryption. Lalu exit. Nah, yang tadi plain text itu dia berubah seperti ini ya, tapi ini masih terenkripsi tapi masih plain text, jadi nggak langsung nampilin siswa-nya. Lanjut ke part 3, membuat MOTD banner. Step yang pertamanya saya akan masuk ke config terminal, tekan banner MOTD. This is a secure system only. Exit. When will display, jadi displaynya itu dia di yang awal, konsol awal itu. Nih, kita lihat, kita exit. Nah, di sini dia munculnya MOTD bannernya. Kenapa MOTD harus punya di switch? Karena untuk memperingati dari yang bukan pemilik akses ini. Jadi hanya kata-kata peringatan buat nakut-nakutin yang tidak mempunyai akses ke sini. Lanjut ke part 4, kita save konfigurasi filenya ke NVRAM. Jadi untuk save-nya itu menggunakan command copy running config startup config. Saya akan coba. Bentar. Nah, building configuration, oke.
Sini ada pertanyaan untuk shortest dari copy running, yaitu shortestnya itu WR. Jadi WR ini atau write untuk shortestnya dari copy running config startup config. Nah, komando untuk menampilkan konten VRAM itu show run. Nah, di sini apakah di record dalam file? Iya, jadi di record dalam sebuah file. Nah, di sini di config.txt dia tersimpannya. Sekarang lanjut ke part 5. Saya akan mengkonfigurasi suite S2. Nah, yang pertama namain device-nya jadi S2. Jadi saya akan masuk enable config T, name-nya saya ubah ke S2. Nah, berhasil keubah. Sekarang saya akan memprotek konsolnya dengan menggunakan password let me in. Config T. Oh, sudah masuk di config. Jadi tinggal ketik hostname sudah. Nah, password let me in. Di login, exit lagi. Apakah berhasil? Saya akan exit lagi, enter. Nah, berhasil. Lalu selanjutnya mengkonfigurasi enable passwordnya Cisco dan enable secret passwordnya secret. Oke, kita ke atas lagi. Nah, itu config T, passwordnya Cisco, exit. Nah, kita exit lagi. Nah, passwordnya berhasil dibuat. Password Cisco masuk. Lalu saya akan membuat enable secretnya. Berhasil juga, enable secretnya berhasil dibuat. Lalu yang D buat MOTD, message pesannya. Saya akan masuk ke konfigurasi terminal, banner, MOTD. Untuk message-nya ini
Saya akan copy. Oh, tidak bisa. Extent of the law. Saya akan enter. Saya akan cek emote di bannernya. Emote di bannernya sudah berhasil. Saya akan lanjut mengencrypt plain text passwordnya. Ke konfigurasi terminal, service, password, encryption, exit. Nah, sudah encrypt jadi plain text juga ya, tapi bukan password yang aslinya. Jadi saya akan coba save konfigurasinya. Oke, berhasil di save. Nah, ini completionnya udah 72/72, berarti sudah berhasil mengkonfigurasi semuanya, 2 suite yang pertama S1 dan suite yang kedua S2. Saya akan cek resultnya. Adjustment item. Nah, sini udah komplit semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.